Berikut gambaran untuk tahapan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari 2024 di TPS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada video kali ini akan saya informasikan tahapan pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024 di TPS dan pastinya untuk tahapan ini sudah saya rangkumkan menjadi 5 tahap pada saat proses pemungutan suara ya dan memuat seluruh tugas dari masing-masing anggota KPPS 1 sampai dengan anggota KPPS 7. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya seperti yang saya sampaikan di awal untuk proses pemungutan suara 14 Februari 2024 di TPS sudah saya rangkum menjadi 5 tahapan yang memang harus dilalui oleh semua anggota KPPS di TPS ya. Dan langsung saja untuk tahap yang pertama yaitu KPPS hadir sebelum pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Lalu apa yang harus mereka lakukan sebelum pukul 7? Yaitu memasang salinan DPT, DPTB, daftar paslon dan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, serta pengumuman lainnya. Selanjutnya, menata tempat dan perlengkapan, menerima surat mandat saksi dan memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Selanjutnya pengucapan sumpah atau janji KPPS dan petugas ketertiban TPS. KPPS membuka kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung serta mengadministrasikannya. Peran petugas ketertiban yang pertama yaitu mengarahkan pemilih untuk membawa surat C pemberitahuan atau A pindah memilih atau bisa juga KTP elektronik atau IKD dan si petugas ketertiban ini meneliti namanya pada daftar pemilih. Selanjutnya untuk KPPS maksudnya petugas ketertiban mengarahkan untuk meneliti namanya sudah ada pada daftar pemilih atau belum. Selanjutnya, petugas ketertiban juga mengarahkan pemilih untuk menuju ke meja KPPS 4. Dan KPPS 4 di sini berperan meminta pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan, memastikan tidak ada bekas tinta coblos, kemudian pemilih diminta untuk menyerahkan model C pemberitahuan KPU atau model A pindah memilih yaitu pemilih yang masuk dalam DPTB atau bisa juga menunjukkan KTP elektronik atau IKD. Dan bagi yang pemilih masuk DPK itu harus menunjukkan KTP elektronik atau IKD. Dan sebagai informasi untuk pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya yaitu mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya apabila pemilih DPK datang sebelum pukul tersebut diarahkan atau diinformasikan untuk datang kembali untuk menggunakan hak pilihnya yaitu setelah pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian KPPS 4 menyerahkan kepada KPPS 5 model C pemberitahuan untuk pemilih DPT, model A pindah memilih untuk pemilih DPTB, dan KTP elektronik atau KIKD untuk pemilih DPK. Kemudian KPPS 5 meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani daftar hadir dengan formulir yang sesuai, di mana formulir C daftar hadir DPT KPU, kemudian ada formulir C daftar hadir DPTB KPU atau formulir C daftar hadir DPK KPU bagi yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Kemudian mempersilahkan pemilih untuk menunggu panggilan. Dan sebagai informasi, jika DPK bisa menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 bagi pemilih DPTB dapat memberikan suara
paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Artinya, apabila pemungutan suara dijadwalkan selesai pada pukul 13.00, paling tidak pukul 11.00 sudah bisa memberikan hak suaranya bagi pemilih yang masuk dalam DPTB. Tetapi, jika hadir sebelum waktu tersebut, pemilih tetap diberikan kesempatan. Jadi tergantung kapan si pemilih yang masuk DPTB itu hadir, sebenarnya bisa saja. Kemudian KPPS 5 ini memberikan kepada KPPS 2 yaitu model C pemberitahuan untuk pemilih DPT, model A pindah memilih, ataupun KTP elektronik atau IKD untuk pemilih DPK. Kemudian menyiapkan surat suara yang sesuai untuk pemilih. Jadi yang menyiapkan surat suara yang sesuai untuk pemilih adalah tugas dari KPPS 2 setelah menerima model-model pemberitahuan tadi dari KPPS 5. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu tahap memberikan surat suara. Ketua KPPS dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3, di mana Ketua KPPS itu menandatangani surat suara dan memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran. Tetapi apabila ada yang diprioritaskan, misalkan ibu hamil ataupun lansia, itu bisa diprioritaskan oleh Ketua KPPS ya. Dan selanjutnya menjelaskan tata cara memberikan suara kepada pemilih secara berkala. Kemudian memberikan surat suara dibantu anggota KPPS 2 dan KPPS 3. Sedangkan KPPS 2 dan KPPS 3 memastikan kesesuaian surat suara yang harus diterima. Cermati dapilnya. Jadi apabila DPT berarti 5 surat suara yang harus diterima seperti itu. Berkoordinasi dengan PTPS untuk memastikan surat suara yang diterima pemilih pindahan yaitu masuk DPTB telah sesuai. Kemudian mengembalikan KTP elektronik atau IKD kepada pemilih tersebut dan mengarahkan pemilih ke bilik suara. Dan sesuai informasi untuk pemilih tunanetra atau yang memiliki keterbatasan penglihatan dapat disediakan alat bantu tunanetra untuk Pilpres dan pemilu DPD. Dan penyandang disabilitas dapat dibantu pendamping dari anggota KPPS 6 atau KPPS 7 atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan dengan diketahui PTPS dan saksi. Jadi apabila ada pemilih yang memerlukan bantuan itu harus diinformasikan kepada PTPS dan saksi. Dan sebagai informasi untuk pendamping wajib merahasiakan pilihan dan menandatangani surat pernyataan yaitu model C pendamping KPU. Selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu tahap pengaturan area kotak suara, di mana ini adalah tugas dari KPPS 6. Jadi KPPS 6 bertugas mengarahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan membantu pemilih yang lemah secara fisik atau berkebutuhan khusus ke bilik suara. Selanjutnya, mengarahkan pemilih memasukkan sendiri surat suara posisi terlipat sesuai jenis pemilihan dengan tanda tangan Ketua KPPS di bagian luar dan terlihat jelas oleh saksi dan pengawas TPS. Jadi artinya KPPS 6 ini juga harus memastikan bahwa untuk kertas surat suara tersebut sudah dilipat sesuai ya atau dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan dalam hal terdapat fakta atau kejadian dan peristiwa yang tidak ideal sebagaimana ketentuan, maka dicatat dalam C kejadian khusus. Misal-misal ada pemilih yang salah memasukkan, harusnya dimasukkan ke kotak presiden, dimasukkanlah ke DPRD atau sebaliknya, itu maka harus dicatat di formulir C kejadian khusus. Yang berikutnya adalah tahap kelima, yaitu untuk tanda tinta di jari, sebagaimana adalah tugas dari KPPS 7. Jadi, KPPS 7 harus memastikan pemilih mencelupkan jari pada tinta. Kemudian, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Ketua KPPS mengumumkan pemilih dalam DPK sudah dapat memilih. Jika surat suara tidak mencukupi, diarahkan menuju TPS terdekat dalam satu RT atau RW atau masih dalam satu desa atau kelurahan. Kemudian pemungutan suara ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
Dan apabila terdapat pemilih yang masih menunggu giliran di TPS, tetap dilayani untuk memilih sampai selesai. Mohon maaf, jika terdapat kendala, Ketua KPPS berkoordinasi dengan PTPS dan PPS. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk 5 tahapan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari 2024 di TPS yang pastinya sudah memuat masing-masing tugas dari anggota KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Apabila ada pertanyaan bisa silakan ditulis saja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.